channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Tiberius Yeimo. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri Kampung Tumbal bagian yang kedua. Tapi dia tidak menyusul aku lari. Rizka malahan pingsan. Cerita Dinar yang buat bulu kuduk kita berdiri. Belum selesai tiba-tiba terdengar suara brak dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita semua, terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat, jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa saja, tapi di sini tidak ada pohon kelapa, tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Kita tidak bisa ngomong, langsung lari dari kantor itu. Loh, kok sudah balik? Emangnya sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang buat aku tidak nyaman yaitu tatapan Pak Prapto ke arahku. Jijik sekali kalau ingat tatapan dia. Tatapan dia otak mesum gitu. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap Ayu. Hus, jangan bilang gitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asal kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 5 ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parimin binti Parjo. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parimin ini, seperti tidak asing. Bapak Parimin ini tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sih sekitar umur 40-an. Aku sangat kaget. Perasaan tadi siang barusan lihat dia masih ada di kantor kepala desa. Ya, memang takdir Allah gak ada yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat-sehat saja. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat, ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah gak tahu orangnya yang mana, ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asi memanggil kami. Ya Bu, kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asi. Dek, Ibu mau melayat, tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau mau makan, itu sudah ada makanan di meja. Seperti biasa aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asi belum datang. Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asi? Tanyaku. Ntar aja deh, Din, aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi ntar aku balik kok, ucap Maya sambil menyisir rambut. Matilah aku bakal di sini sendiri, tapi aku tetap bersikap tenang sok pemberani. Ya udah, jangan malam-malam ya, ntar Bu Asi khawatir. Pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh, aku berani di rumah sendiri. Bismillah aja deh, aku beraniin diri di rumah sendiri.
Biar tidak suntuk, aku pun menyalakan TV sambil ku mainkan HP. Jadi TV-nya cuma buat rame-rame saja biar tidak sunyi. Aku dari awal sudah bilang, ya kalau rumah Bu Asi ini di pinggir jalan, jadi kalau siang itu lumayan rame. Tapi kalau malam sepi sekali. Azan Isya berkumandang. Aku mau sholat tapi tidak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV aku tidak berani sama sekali. Akhirnya mohon maaf, ku tunda sholatku. Apalah daya, iman dan ketakutanku lebih besar ketakutanku. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Langsung ku beranjak bergegas membuka pintu. Ketika ku buka pintu tidak ada siapa-siapa. Sial sekali, sudah dikerjain saja. Langsung cepat-cepat ku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah pintu sudah diketuk lagi. Namun kali ini, Assalamualaikum. Ada suara salam, suara seorang pria yang tak asing suaranya. Suara Pak Prapto. Untuk apa beliau kesini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia kesini? Buru-buru ku buka pintu lagi. Yang membuat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi. Tidak ada orang lagi. Brak! Ku buka pintu lebih keras. Aku langsung lari ke tempat TV lagi. Kulihat jam kurang lebih jam 8 malam. Tapi Maya dan Bu Asi belum pulang. Ku keraskan TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli aku tidak bisa nengok tapi tetap kupaksakan. Dan yang masuk ternyata Bu Asi. Alhamdulillah aku sangat lega. Bu Asi menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asi diam saja ya? Kenapa tidak menyapa aku dan mencari Maya? Ku diamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit aku mendengar sesungguhkan suara tangis Bu Asi. Ada apa dengan Bu Asi? Sungguh ku dengar tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asi menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Bu Asi, ingin aku samperin beliau, namun ku urungkan niatku merasa tidak sopan saja. Aku pelankan TV dan mendengar tangisan Bu Asi. Sungguh aku merasa iba. Tiba-tiba HP ku bergetar pesan WA dari Maya. Maya, aku pulang jam 10 ya ntar. Aku, oke, Bu Asi udah pulang kok, tapi beliau menangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP ku berdering panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asi emang udah pulang, Din? Udah tuh Mai, tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asi ya, Din? SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asi memang punya HP jadul, tapi cuma buat SMS. Coba kamu buka SMS dulu, Gi. Ku matikan telepon dan ku buka SMS. Bu Asi, Dek, ibu malam ini belum tahu pulangnya jam berapa. Kalian istirahat dulu saja ya. Tidak usah nunggu ibu. Kulihat pesan 5 menit yang lalu. Terus yang masuk kamar Bu Asi dan menangis siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah menjadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuh kaku. Jantungku sudah hampir copot. Keringatku menetes, tak terasa badanku bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asi, hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu kulihat. Wajah hitam legam, gigi hitam bermata merah, tersenyum ke arahku.
Dan saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Kurasa badanku panas sekali dan ku coba membuka mata, namun di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. "Jangan bangun dulu, Dek, tidur saja," ucap Bu Asih mencegahku untuk bangun. "Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemes banget?" ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Ya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini adalah ustadz di kampung ini. "Pak, saya ikut teman-teman saja," tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. "Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini ya. Toh sudah ada Bu Asih," ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. "Baru 2 hari di sini, tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku saja, biar dijemput." Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang memegang HP akan segera menelepon papanya. "Mai, kamu jangan egois," bentakku. Maya malah menatapku geram. "Mai, kamu harus memikirkan kita semua. Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita." Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. "Memang cuma mereka yang dirugikan. Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal?" Maya semakin memanas. "Dari awal aku di sini sudah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih itu bukannya merantau tapi meninggal karena jadi tumbal," teriak Maya. "Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya." Api amarah membakar wajah Bu Asih. "Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri kan? Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal." Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. "Pak!" Bu Asih menampar Maya. "Tolong kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu." Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asih dan menenangkannya. Anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. "Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan?" olok Maya ke Bu Asih. "Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu." Ancaman Bu Asih membuat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya ketika ku buka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. "Bu Asih, Bu," ku goyang-goyangkan badannya. "Dek Andin sudah bangun," ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang sepertinya, bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam. "Dek, maafkan ibu ya." Bu Asih kembali meneteskan air mata. "Maaf kenapa, Bu?" sambil kuusap bahunya untuk menenangkannya. Masalah kejadian semalam, kini tangisan beliau semakin mendalam. "Sudah, saya nggak apa-apa kok, Bu," ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. Pukul 9 pagi kami semua dikumpulkan untuk apel. Acara yang dilakukan selanjutnya,
Ku cari-cari Maya tapi tak kutemukan dia. Aku bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. "Hai Nes, Maya di mana?" tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Andin, kamu udah sembuh? Kamu gak tahu ya? Maya kemarin kesurupan dan demam. Jadi dibawa pulang ke rumah deh," senyum Ines. "Hah? Ini seriusan?" tanyaku tak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asi orang jahat? Tak bisa ku percaya. Saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditunjukkan padaku oleh teman-temanku. Namun kali ini aku tak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita, atau lebih tepatnya aku takut sama Bu Asi. Kalau dia tahu aku cerita-cerita terus, dia marah gimana? Sialnya malam ini malam Jumat. Aku harus tinggal berada sama Bu Asi yang baru ku ketahui ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Setelah kegiatan aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercanda-bercanda. Aku hanya diam, tidak tahu kenapa aku ngerasa tidak nyaman dan resah sekali. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asi. Aku takut Maya kenapa-kenapa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi, karena baju kita seukuran. Oh ya, rumah Bu Asi dan rumah asuh Mutia ini tidak terlalu jauh. Bu Asi kampung 1 dan ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asi ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan seram. Tidak ada penerangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menandakan azan maghrib telah tiba. Aku, Mutia dan Lutfi menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tak kuhiraukan. Aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan Isya, tak terasa 2 juz telah kubaca. Hingga azan Isya berkumandang, aku melanjutkan sholat Isya dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 7:30 aku telah selesai. Kulihat HP ada beberapa panggilan dari Bu Asi dan teman yang berada di satu kampung bersamaku. Bu Asi mengirimkan pesan. "Dek, di mana? Ibu khawatir." Khawatir? Batinku. Khawatir korban tumbalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tak memikirkan Bu Asi. Aku sudah benci dengan dia. Baru ku pejamkan mata, aku dibangunkan Mutia. Dia memberitahuku bahwa Bu Asi, Pak Ilham beserta 2 guru mencariku sampai sini. Aku nangis kala itu dan tak mau kembali ke rumah itu. Aku sangat takut. Tapi Bu Asi memelukku dengan wajah sedih seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku semakin jijik lihat wajah dia. Toh dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu aku lulu mau pulang ke rumah Bu Asi. Toh yang menumbalkan anaknya dan suaminya, pikirku. Sesampainya di rumah Bu Asi, aku pun sudah disediakan makanan. Aku makan malam berdua bersama Bu Asi. Walaupun aku sudah mau kesini, perasaan takut itu masih menghantuiku. "Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar adik Andin tidak takut." Bu Asi membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman.
Seperti biasa yang membereskan semuanya Bu Asih. Aku langsung masuk ke kamar karena aku benar-benar capek sekali dan badanku sakit semua. Tidak terasa aku sudah tidur pulas dan aku pun bermimpi dan bersambung. Itulah kisah misteri Kampung Tumbal bagian yang kedua. Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang ketiga. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.